Alright guys, so di video kali ini kita bakal bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat sebagai khalifah guys. Jadi setelah Nabi wafat, Nabi ini tidak langsung dimakamkan guys. Melainkan umat Islam ini memilih terlebih dahulu siapa pemimpin mereka ya. Sehingga setelah pemimpin tersebut dipilih, maka Nabi akan dimakamkan. Karena memang kebiasaannya bangsa yang tanpa pemimpin itu akan lebih mudah hancur ketimbang bangsa yang telah memiliki pemimpin sebelumnya guys. Jadi saat setelah Nabi wafat, ini antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini, berdebat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Bahkan mereka ini mengutamakan kelebihan dari, mereka sendiri guys. Dan kalau misalnya kita lihat mereka ini berdebat tepatnya di Saqifah. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar untuk, berkumpul di tempat tersebut karena memang ini kan perbedaan pendapat nih. Sehingga akhirnya setelah mengucapkan salam, syahadat, dan salawat dan mengemukakan keutamaan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, akhirnya Abu Bakar ini, mengatakan bahwasanya kita ini nggak boleh berpecah, sehingga kita harus bersatu. Kemudian Abu Bakar mengangkat kedua orang nih untuk memimpin saat itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun kedua orang tersebut ini menolak guys. Jadi mereka ini nggak mau menjadi pemimpin. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab ini memegang tangan Abu Bakar. Sehingga setelah dipegang tangan tersebut, maka Umar membaiat bahwasanya, Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin. Nah, kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan seluruh kaum muslimin yang berkumpul pada malam itu. Sehingga akhirnya, Abu Bakar berpidato di depan kaum muslimin yang berkumpul di Saqifah saat itu. Dia berkata, "Amma ba'du, aku menerima kekhalifahan meskipun aku membencinya. Demi Allah, aku lebih suka jika seorang di antara kalian menepati kedudukan ini. Sungguh kalian telah membebaniku untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal aku tidak layak mendudukinya. Rasulullah SAW adalah hamba yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, sedangkan aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, karena itu dengar dan perhatikanlah. Jika kalian melihatku istiqamah dalam kebenaran, maka ikutilah aku. Namun bila kalian melihatku menyimpang, maka luruskanlah aku guys." Kemudian karena ini tidak formal, akhirnya keesokan harinya Abu Bakar ini berpidato tepatnya di Masjidil Haram dengan pidato yang perdananya seperti menguasas berikut, yaitu, "Telah diserahi kekuasaan untuk mengurus kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Itulah sebabnya jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, ingatkanlah aku. Jujur adalah sikap amanah dan dusta merupakan sikap khianat. Orang yang lemah di antara kalian kuanggap kuat di sisiku sebelum aku memberi haknya, insya Allah, dan orang kuat di antara kalian kuanggap lemah di sisiku sebelum aku mengambil hak yang harus ditinggalkan olehnya. Insya Allah, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah akan menjadikan hidup mereka hina dan dihinakan. Tidaklah perbuatan keji menyebar di suatu kaum kecuali Allah akan menyebarkan malapetaka di tengah-tengah mereka. Karena itu taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku maksiat pada Allah, dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepadaku. Bagi kalian dirikanlah salat, semoga Allah merahmati kalian." Kurang lebih seperti itu pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar ya. Dan selama pemimpinannya ini tidak ada orang yang merasa dikhianati, bahkan keadilan dan jujur sangat dijunjung tinggi pada masa beliau guys. Dan tidak ada yang menolak pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sehingga akhirnya baru Nabi Muhammad SAW dikuburkan. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang pembaiatan Khalifah Abu Bakar kali ini guys? So, kalau yang final kalian share, don't forget follow and see you in next video viewers.